Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok I12 akan mempresentasikan mengenai hasil kunjungan kami pada penelitian kualitatif dengan judul Persepsi Petani terhadap Pola Penerapan Pupuk pada Komoditas Padi di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Untuk anggota kelompok 12 sendiri ada Jessica Erlian dengan NIM 601060, Fiona Cynthia Talita dengan NIM 601064 dan Ariska Intan dengan NIM 601071. Untuk yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, di mana langkah yang dapat dilakukan dalam pembangunan pertanian, salah satunya yaitu dengan pertanian berkelanjutan. Namun, rendahnya kesadaran petani dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berorientasi pada pertanian berkelanjutan menyebabkan salah satu hambatan yaitu enggannya petani untuk bergeser atau mengadopsi dari inovasi pertanian non-organik menuju pertanian organik. Dengan demikian, peneliti ingin menganalisis secara rinci terkait bagaimana kebiasaan petani terhadap penggunaan pupuk organik dan bagaimana pengaruh jaminan kualitas padi organik terhadap persepsi petani di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Untuk metode penelitiannya, di sini yang pertama jenis penelitian yang kami lakukan yaitu pendekatan kualitatif sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui persepsi petani, serta mengetahui kesesuaian penerapan pertanian padi organik. Kemudian yang kedua yaitu subjek penelitian, kami melakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Yang pertama yaitu petani padi organik yang menerapkan pertanian organik dengan standar 95% dengan minimal 2 tahun penggunaan pupuk pertanian organik. Kemudian yang kedua yaitu Gapoktan atau gabungan kelompok tani padi organik. Untuk yang selanjutnya mengenai metode penelitian yaitu poin C, instrumen pengumpulan data, kami lakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama observasi dengan menggunakan catatan lapang dan catatan lapang atau daerah penelitian terkait persepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik. Yang kedua yaitu wawancara yang ditujukan kepada kelompok tani untuk mencari informasi mengenai penerapan pupuk organik. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi yang dilakukan dengan merekam video serta pengambilan foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian di lapang. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pada prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian di sini kami lakukan dimulai dari studi pendahuluan, di mana untuk tahapan studi pendahuluan ini meliputi perencanaan dan penyusunan instrumen penelitian, kemudian dilanjutkan dengan studi eksplorasi dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melaksanakan observasi dan wawancara terkait topik penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan penelitian dan melakukan dokumentasi sebagai pencatatan dan bukti pelaksanaan penelitian lapang. Kemudian pada tahapan terakhir yaitu penyusunan laporan sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya untuk teknik analisis data, kami menggunakan model Marsden-Huberman yang menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengumpulan data, kami melakukan pencatatan terhadap semua data yang ada di lapang secara objektif, sesuai dengan kenyataan. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi lapang, dan dokumentasi pada pertanian organik komoditas padi di Desa Darsono. Kemudian untuk reduksi data, sebagai upaya menyimpulkan data, kemudian memilah atau menggolongkan data dalam kategori tertentu sehingga menghasilkan informasi yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang diambil dalam penelitian adalah tahapan, kendala, dan solusi yang dilakukan petani pada penerapan pertanian padi organik. Kemudian untuk penyajian data, yaitu berupa catatan lapang yang diperoleh sehingga dapat diketahui fenomena yang terjadi dalam penerapan pupuk organik pada komoditas padi di Desa Darsono. Dan terakhir pada penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan melalui analisis data terhadap informasi penelitian, sehingga dapat diketahui persepsi petani terhadap pola penerapan pupuk organik di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
Selanjutnya pada hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu terkait kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk organik pada kegiatan usaha tani padi di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Pertanian organik di Desa Darsono mulai dicanangkan sejak tahun 2020 dengan inspirator penerapan pupuk organik yaitu Bapak Sayudi yang juga merupakan Ketua Gapoktan di Desa Darsono dan kemudian diikuti oleh beberapa petani lainnya karena penggunaan pupuk organik ini terbukti membawa dampak yang baik bagi lahan pertanaman maupun bagi kualitas hasil produksi padi yang diperoleh. Penerapan pupuk organik di Desa Darsono ini awalnya disebabkan oleh kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya pupuk non-subsidi, sehingga petani terdorong untuk menerapkan pupuk organik karena dapat membuat pupuk organik tersebut. Kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk organik pada kegiatan usaha tani padi digolongkan menjadi dua macam, yaitu petani yang menggunakan pupuk organik secara keseluruhan dan petani yang menggunakan pupuk organik dicampur dengan pupuk non-organik atau semi-organik. Untuk petani yang menggunakan pupuk organik secara keseluruhan atau full organik, beberapa petani mulai menerapkannya karena mendapatkan hasil yang maksimal dan selalu mengalami peningkatan produksi. Namun di sisi lain, penerapan pupuk organik ini juga mengalami beberapa kendala, yaitu cenderung lebih berat dan membutuhkan lebih banyak perawatan serta pemantauan dalam penerapannya. Kemudian untuk petani yang mulai menerapkan pupuk semi organik, memiliki alasan bahwa pemilihan pupuk organik yang digunakan itu sebagai pendukung perkembangan komoditas yang dibudidayakan. Penerapan pupuk semi organik ini juga menghasilkan produksi yang cenderung lebih maksimal dengan pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga petani memberikan respon positif untuk menerapkan pertanian full organik seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya persiapan struktur tanah yang disesuaikan kembali apabila akan menerapkan pupuk organik. Selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua, yaitu terkait pengaruh jaminan kualitas padi organik terhadap persepsi petani di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Jadi di sini kami menggunakan diagram tulang ikan tentang persepsi petani terhadap penerapan pupuk organik itu sendiri, di mana terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana karakter petani dalam menerima saran. Yang pertama itu ada menerima saran, yang kedua itu ada sulit menerima saran. Yang kedua, bagaimana kebutuhan petani terhadap padi organik itu sendiri. Yang pertama yaitu butuh dan minat, yang kedua itu butuh dan tidak minat. Kemudian ketiga mengenai informasi yang didapatkan, petani sudah mendapatkan informasi dan ada yang belum mendapatkan informasi. Kemudian terkait inovasi penerapan pupuk organik, itu petani ada beberapa yang sudah menerapkan dan ada beberapa yang masih belum menerapkan. Untuk penerapan pupuk organik sendiri menunjukkan jaminan kualitas produk, yaitu padi organik, dengan meningkatnya hasil produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. Di samping itu, kesadaran petani akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang juga menjadi salah satu motivasi bagi petani dalam penerapan pertanian organik tersebut. Kemudian untuk persepsi petani dalam penerapan pertanian organik terhadap jaminan kualitas padi juga didukung oleh ketersediaannya pasar, di mana rata-rata masyarakat di Desa Darsono sudah mulai menggunakan atau mengkonsumsi dari beras organik itu sendiri. Dengan demikian, petani di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa memiliki pandangan yang baik terhadap inovasi penerapan pupuk organik itu sendiri, di mana tidak hanya baik bagi kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya mengenai penutup, yaitu kesimpulan, petani menerapkan pupuk organik secara keseluruhan atau full organik karena mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut memberikan dukungan dan motivasi bagi petani yang belum menerapkan pupuk organik untuk menerapkan pertanian dengan cara semi-organik. Persepsi petani terhadap penerapan pupuk organik berdasarkan jaminan kualitas padi organik berpengaruh pada partisipasi petani. Hal tersebut menghasilkan adanya beberapa petani yang berpartisipasi dalam menerapkan pupuk organik itu sendiri. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.